Oke, teman-teman, ketemu lagi dengan saya Edward. Kali ini saya akan mencoba memperkenalkan peralatan 20 kV. Ini namanya satu set kubikel. Nah, satu set kubikel 20 kV ini terdiri dari 3 sel. Ini sel pertama, sel kedua, dan kemudian sel ketiga. Nah, sel pertama dan sel kedua ini sebagai incoming dan juga outgoing. Nah, sel ketiga itu khusus yang menuju ke pelanggan. Bisa juga kita sebut outgoing, tapi outgoing yang menuju ke pelanggan. Nah, untuk sel yang pertama, ini bisa kita katakan bahwa semisal nih, sumber tegangan dari gardu yang di sebelah sana, kemudian masuk ke gardu ini ya, ke kubikel ini arahnya semisal. Nah, di sini kita bisa melihat ada indikator tegangan fasa R, S, dan T. Di sana dibuat L1, L2, L3. Nah, kemudian setelah masuk ini naik, masuk ke busbar. Nah, kemudian secara aliran dayanya ini bisa yang tadi naik, kemudian menuju di sini keluar menuju ke gardu yang lain yang ada di katakanlah di sisi kanan sana. Nah, selain dari sisi incoming tadi masuk ke sini ataupun keluar ke gardu yang lain, ini juga bisa dan tujuan utamanya adalah untuk mensuplai pelanggan 20 kV. Ini jalurnya busbar masuk. Nah, di bawah sana ada CB-nya, CB 20 kV. Kita kembali ke sini. Nah, peralatan ini LBS ini load break switch ataupun yang sel yang pertama ini di sini bisa dioperasikan secara di sini tulisannya L dan R. L itu adalah lokal, R itu adalah remote, dan kemudian di sini adalah indikatornya. Jadi pada dasarnya ini bisa dioperasikan secara manual ataupun lokal dan juga bisa dioperasikan secara remote. Nah, pada umumnya remote-nya adalah dilakukan remote menggunakan SCADA. Tetapi sistem ini memang koneksi ke SCADA-nya belum. Tetapi peralatan ini sudah siap untuk connect ke SCADA. Nah, seperti itu ya, bisa dioperasikan secara lokal ataupun remote. Dan kemudian ketika kita mengoperasikannya secara lokal, di sini ada switch. Nah, ada yang pertama tombol ini tombol ini bisa digunakan untuk meng-off-kan. Jadi ketika ditekan tombol itu maka switch ini akan terbuka. Nah, setelah terbuka maka perlu dilakukan sesuai kebutuhan, dilakukan untuk grounding. Untuk grounding ini, untuk di grounding, maka kita akan membuka ini. Ini tentunya menggunakan ini ya, ada peralatan handle-nya. Ini untuk grounding, maka ini yang 1 dan 0, maka kita putar mengarah ke 1 seperti ini. Maka setelah itu ini akan ke arah grounding, akan terhubung ke grounding. Seperti itu prinsip kerja untuk LBS-nya ataupun load break switch-nya. Kemudian pada dasarnya LBS yang kedua, sel yang kedua fungsinya sama dan peralatannya totally semua sama. Yang berbeda adalah ini peralatan yang ke sisi pelanggan. Peralatan yang ke sisi pelanggan ini di sini ya, di dalam ini sudah terdapat ada CD, current transformer ataupun trafo arus. Kemudian juga di sini ada PT-nya ataupun potensial transformer, bahasa Indonesianya adalah trafo tegangan. Nah, trafo arus dan juga trafo tegangan ini nanti akan digunakan untuk pengukuran dan juga untuk proteksi. Pengukuran tentunya untuk pengukuran energi yang disuplai kepada pelanggan. Kemudian kita lanjut ke bawah. Nah, di bawah ini ada ini adalah circuit breaker untuk 20 kV ya. Untuk meng-off-kan tentu di situ ada tombolnya. Di situ ada tombol, kemudian nanti ketika ditekan tombol off-nya tentu ini akan berubah menjadi angka 0. Itu artinya bahwa suplai ke bawah ke beban itu sudah diputus ataupun tidak terhubung. Seperti itu juga ketika nanti mau di-on-kan maka akan di-charge dulu. Ini ya manual charge-nya. Handle-nya ada di sini. Nah, jadi ini bisa menggunakan handle ini di charge. Setelah fully charge, maka bisa di close button, bisa ditekan untuk meng-on-kan kembali. Tetapi secara urutan bahwa pada saat berbeban
kita akan meng-off-kan ini. Setelah off, maka kita bisa melepas yang di atas disconnecting switch-nya. Sebaliknya, ketika kita mau meng-on-kan, maka kita on-kan dulu yang di atas, kemudian baru kita on-kan yang di sisi CB-nya. Nah, karena ini adalah supply yang ke sisi pelanggan, tentunya kontraknya pelanggan terbatas. Nah, untuk membatasi kontrak pelanggan itu sesuai dengan membatasi daya sesuai dengan kontraknya, maka kita punya relay di sini. Nah, nanti relay ini akan kerjasama dengan antara trafo arus, relay, dan juga ACB-nya. Tentunya sebenarnya kebutuhan tegangan, trafo tegangan juga butuh, tetapi itu tergantung fungsi pada relay proteksinya. Tetapi yang umum digunakan di pelanggan adalah fungsi daripada ada 3. Yang pertama adalah thermal overload, thermalnya ataupun overload. Yang kedua adalah overcurrent, dan yang ketiga adalah ground fault-nya. Nah, fungsi overload-nya ataupun thermalnya adalah bagaimana membatasi daya yang digunakan oleh pelanggan sesuai dengan kontraknya. Oke. Jadi nilai arus di busbar akan diukur, diperkecil oleh trafo arus, dan kemudian nilai ini akan dikirim ke kWh meter untuk tujuan pengukuran, dan untuk tujuan proteksi akan dikirim ke relay ini. Nah, nilai arus itu yang akan dibandingkan terhadap nilai setting. Kalau sudah melebihi batasnya, ini sebagai beban ya, maka relay akan mengirim tegangan ke CB, dan di CB itu ada yang namanya dengan tripping coil. Dia akan menerima tegangan dan kemudian melakukan pemutusan untuk mengeksekusi CB off. Nah, itu untuk fungsi overload-nya. Kemudian untuk fungsi overcurrent-nya sama halnya. Nilai arus yang ada di busbar yang mengalir pada busbar, pada penghantar, tentunya ketika overcurrent itu adalah gangguan. Bisa gangguan pasar ke pasar ataupun pasar ke netral. Nah, gangguan itu akan kemudian dirasakan oleh CT, kemudian nilai sekundernya akan dikirim ke proteksi. Kemudian nilai ini yang tadi akan dibandingkan terhadap nilai parameter setting yang sudah ditentukan sebagai fungsi proteksi. Nah, ketika melebihi ataupun mencapai nilai arus gangguan, maka relay ini akan bekerja. Nah, kapan dia bekerja? Balik lagi tergantung seperti apa parameter setting di overcurrent-nya, seperti apa time multiple settingnya, seperti apa nilai arus settingnya. Nah, itu nanti akan berhubungan terhadap setelah adanya dirasakannya adanya gangguan, arus gangguan, kapan dia akan mengirimkan tegangan ke tripping coil yang tadi, sehingga gangguan terlepas dari sistem. Demikian juga halnya dengan ground fault relay. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu gambaran umum. Itu gambaran umum penjelasan tentang kubikel 20 kV yang mensuplai pelanggan, tentunya adalah pelanggan TM. Pelanggan TM itu tegangan menengah ataupun middle voltage. Nah, jadi seperti itu penjelasan singkat tentang kubikel ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk semua teman-teman yang menonton.